Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ani, NIM 860453248, Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan yang ke-1, aksionologi, memastikan ilmu tidak bebas, nilai terkait pada nilai kemanusiaan. Landasan etika dan moral filsafat ilmu menanamkan etika ilmiah, mendidik, memastikan penelitian dan praktik pendidikan untuk kemaslahatan manusia atau berbeda bila orang mempunyai ilmiah. Dengan etikanya sopan dan berbicaranya lebih elegan. Pendidikan karakter dan aksionologi filsafat ilmu membantu mengartikulasikan nilai-nilai etika atau karakter ke dalam kurikulum, memastikan pendidikan melahirkan individu yang cerdas sekaligus berintegritaskan kearifan lokal dan teknologi agar ilmu pendidikan tetap berbudaya dan manusiawi. Dan yang kedua, menjadi laboratorium uji teori, menyediakan realitas lapangan untuk menguji teori-teori filosofis ketika lahirnya paradigma muncul di akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an atau abad ke-15. Epistemologi dinamika dalam pendidikan seperti munculnya kecerdasan buatan atau perubahan. Perilaku generasi memaksa para pemikir untuk merumuskan kembali manusia memperoleh pengetahuan ilmu pendidikan yang kritis, menentangna filsafat untuk terus berkembang agar tidak stagnan. Pada pemikiran atau modalitas klasik saja memperkaya kajian yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Memberikan nutrisi bagi kajian aksionologi dalam filsafat ilmu yang mengutamakan integritas dan karakter, membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak netral atau bebas, melahirkan harus terkait pada tujuan kesejahteraan manusia. Mendekatkan filsafat dengan realitas sosial pendidikan yang bernilai, melahirkan individu-individu yang memiliki kemampuan benaral tinggi. Dan yang ketiga, mengubah cara pandang kita terhadap etika ilmu pengetahuan, menentukan hakikat objek material, mendefinisikan realitas yang teliti itu bersifat fisik, sosial, atau abstrak. Tanpa analisis ini, suatu ilmu dapat kehilangan atau batas-batas kajiannya, pengetahuan pada asumsi dasar yang tidak teruji secara empiris oleh ilmu itu sendiri. Mengkritis validasi dan struktur ilmu untuk memastikan bahwa teori-teori yang dihasilkan valid secara logis. Membatasi bidang ilmu agar tidak tumpang tindih dan tetap fokus pada jangkauan empirisnya. Memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar mengumpulkan fakta-fakta, tetapi memahami hakikat terdalam dari fakta-fakta tersebut. Dan yang keempat,
memberikan arahan ke siswa berwujud nyata dari apa yang dianggap berharga untuk mempelajari oleh suatu generasi. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, pusat informasi, melainkan siswa aktif mencari tahu, melakukan pengamatan, kolaborasi, dan memecahkan masalah-masalahnya. Nyata seperti membuat proyek pengolahan sampah di sekolah. Dan kreativitas bekas-bekas sedotan praktik dibikinlah seperti ini. Dari sedotan ini bekas-bekas dipungut. Kalau istirahat kan suka banyak nih plastik-plastik, dipungutin lah. Dibikinlah kreativitas. Dibikinlah seperti ini. Jadi cantik tuh. Buat dibikin kaca jendela sekolah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.